Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan tentang pendidikan Islam, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lolita dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan Islam mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu 1. Konsep umum pendidikan Islam, 2. Pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, yang ketiga, interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep umum pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah program terencana atau usaha sadar untuk menyiapkan individu atau siswa dalam mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui bimbingan jasmani dan rohani, serta diikuti tuntunan menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama. Selain itu, pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan untuk memudahkan setiap individu mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, sehingga mampu merealisasikan pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan tujuan dan tugasnya. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam diantaranya yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Kata-kata sahabat, 4. Kemaslahatan umat, 5. Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, 6. Hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam mempunyai tujuan lebih holistik. Pendidikan Islam berpandang bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta tidak bisa dipisahkan. Tuhan dipandang sebagai sumber segala yang mawujud, termasuk manusia dan alam semesta. Dalam pendidikan Islam, yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik untuk tahu tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai perwujudan khalifatullah fi al-ard. Nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Nilai iman, 2. Nilai ibadah, 3. Nilai akhlak. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. 1. Hakikat pendidik. Al-Quran sebagai sumber pedoman manusia memiliki peran yang dahsyat pada kehidupan manusia apabila mampu menafsirkan ayat suci Al-Quran kepada kehidupan sehari-hari. Dalam aspek pendidikan, khususnya terdapat banyak rujukan yang bisa diambil pelajaran sekaligus pengertian pendidik yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 4 yang dapat diartikan menjadi pendidik. Di antaranya yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai pendidik utama, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga orang tua, dan yang keempat ialah guru atau pendidik. 2. Hakikat peserta didik. Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan, berbeda dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan karena menerima material ini sudah setengah jadi, sedangkan komponen-komponen lain dapat dirumuskan dan disesuaikan dengan keadaan fasilitas dan kebutuhan yang ada. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis.
3. Hakikat pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang atau education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat atau long life education. Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam proses pendidikan tidak akan terlepas dari seorang pendidik dan peserta didik, karena pendidik adalah orang yang bertanggung jawab, membimbing dan mencerdaskan kehidupan peserta didik. Dalam Islam, hakikat pendidik itu ada 4, yaitu Allah, Nabi Muhammad, orang tua, dan yang keempat, guru atau biasa yang kita sebut pendidik. Sedangkan hakikat peserta didik adalah semua manusia dan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu, iman, dan takwa, serta berakhlak mulia sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pengabdi atau beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah. Oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Begitu juga sebaliknya, peserta didik dalam mencari ilmu juga harus memiliki etika dan akhlak yang baik, serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Agar tercipta interaksi dan komunikasi yang baik, maka pendidikan merupakan salah satu dari bentuk pembangunan interaksi dan komunikasi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi yang baik, guru menyampaikan dengan bentuk-bentuk interaksi yang baik kepada siswa. Maka siswa akan mencontoh bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi yang baik. Untuk melahirkan suatu hubungan yang baik di antara manusia, maka manusia selalu melakukan komunikasi dua arah. Karena adanya aksi dan reaksi, maka dalam kehidupan yang seperti ini akan melahirkan suatu interaksi melalui komunikasi. Karena itu, interaksi akan terjadi kalau ada hubungan antara dua orang atau lebih. Satu catatan penting sebagai renungan untuk para pendidik yaitu perkataan Umar bin Utbah yang dikutip Muhammad Atiyah Al-Abtasi sebagai berikut. Hendaklah perbaikan pertama-tama yang engkau lakukan terhadap anak saya sebelum mengajar dilakukan dengan memperbaiki dirimu, sebab mata mereka akan tertuju kepadamu. Yang mereka anggap baik adalah apa yang engkau kerjakan, dan yang mereka anggap jelek apa yang tidak engkau lakukan atau apa yang engkau tinggalkan. Guru dan anak didik adalah dua komponen pendidikan yang tidak dapat rusak, karena merekalah guru dan murid yang menggerakkan proses interaksi edukatif tersebut, di mana interaksi edukatif tersebut mempunyai suatu tujuan. Ketika interaksi edukatif tersebut berproses, guru harus dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta mau memahami anak didik dengan konsekuensinya. Semua kendala yang menghambat jalannya proses interaksi edukatif harus dihilangkan dan membiarkan.
karena keberhasilan interaksi edukatif lebih banyak ditentukan oleh guru dalam mengelola kelas. Pendapat saya tentang kasus dalam dunia pendidikan. Tanggapan saya tentang kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu kasus murid melawan dan melecehkan guru, ialah pada zaman sekarang kebanyakan murid hanya mempunyai kepandaian intelektual. Dengan begitu mereka lebih pintar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Akan tetapi, ada satu hal yang mereka mungkin kurang ditekankan, yaitu tentang adab atau sopan santun kepada orang yang lebih tua. Mereka tidak tahu cara beretika kepada orang yang lebih tua, misalnya menghormati guru dan menghormati orang yang lebih tua. Oleh karena itu, karena pendidikan yang paling utama ialah di lingkungan keluarga, yang mana di rumah yang menjadi guru ialah kedua orang tuanya. Maka dari itu, orang tua harus menekankan tentang pendidikan beretika kepada orang tua atau menghormati orang yang lebih tua, agar ketika sudah berada di luar lingkungan keluarga, anak didik atau murid bisa beretika atau menghormati orang yang lebih tua. Pembelajaran matematika dilakukan agar efektif dan tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Pembelajaran matematika dengan pembelajaran Islam itu sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Pembelajaran matematika agar berjalan secara efektif dan tidak lepas dari nilai-nilai Islam dapat dilakukan dengan cara mengaitkan pembelajaran matematika dengan nilai Islam. Misalnya yaitu memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya. Anggota himpunan yang dipilih dapat berupa himpunan seperti himpunan Nabi dan Rasul Ulul Azmi, kemudian mencari irisannya. Dengan mengaitkan kedua pelajaran tersebut, itu sudah membuat pelajaran matematika berjalan secara efektif dan tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Itulah yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan tentang materi pendidikan Islam. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.